Kali ini saya akan membahas tentang scripting dalam 3 langkah mudah yang akan membantu teman-teman untuk memanifestasikan apa yang menjadi goal, tujuan, cita-cita teman-teman. Yuk, disimak videonya. Hello and welcome. Saya Nia. Buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, di channel ini kita akan membahas tentang berbagai sudut pandang proses manifestasi, pengembangan diri, dan juga spiritualitas universal. Nah, di video scripting sebelumnya kan saya udah cerita tentang beberapa tipe scripting yang teman-teman bisa gunakan, bisa praktekkan untuk membantu memanifestasikan apa yang menjadi goal atau tujuan teman-teman. Gimana? Udah dipraktekin apa belum? Boleh ya, kasih komentar di kolom komentar, saya pengen tahu teman-teman udah praktek apa belum nih. Dan kali ini masih tentang scripting, saya akan membahas 3 langkah mudah untuk memulai scripting, regardless apapun tipe scripting yang teman-teman ingin praktekkan. Kita mulai aja langsung dari langkah yang pertama, yaitu langkah persiapan. Pertanyaannya adalah, persiapannya apa aja sih sebenarnya kalau kita mau melakukan scripting? Yang jelas persiapannya adalah buku dan alat tulis. Kan ceritanya kita mau nulis nih ya, jadi kita butuh buku dan alat tulis. Pilih yang jadi favorit teman-teman, supaya lebih enak, lebih nyaman ketika menuliskannya. Nah, untuk teman-teman yang terbiasa melakukan journaling sehari-hari, teman-teman sebenarnya bisa juga memanfaatkan buku jurnal tersebut dalam menulis skrip, dalam menuliskan goal atau tujuan atau keinginan teman-teman yang mau teman-teman manifestasikan dalam hidup teman-teman. Pengalaman saya sendiri menuliskan apa yang menjadi goal, apa yang menjadi tujuan keinginan saya di jurnal sehari-hari tetap termanifestasi kok. Jadi nggak ada aturan resmi bahwa harus bukunya terpisah. Kalau memang ingin memisahkan, it's okay. Tapi kalau misalnya mau digabung dengan jurnal, it's okay juga. Karena yang penting adalah state of being kita ketika kita menuliskannya, ketika kita mengulangnya, ketika kita melakukan kehidupan kita sehari-hari yang berhubungan dengan apa yang mau kita manifestasikan tersebut. Nah, persiapan selanjutnya yang juga harus diperhatikan adalah persiapan tempat dan waktu. Jadi perhatikan waktu yang teman-teman pergunakan ketika ingin menuliskan skrip tentang goal atau tentang tujuan atau tentang keinginan teman-teman. Usahakan melakukan scripting ketika teman-teman berada dalam keadaan rileks. Karena apa? Karena lebih enak nulisnya. Bayangin nih ya, kalau misalnya teman-teman melakukan scripting ketika teman-teman lagi mumet banget pikirannya, habis melakukan pekerjaan yang emang challenging banget, yang emang menantang banget. Terus teman-teman nggak chill dulu, nggak relax dulu, nggak mandi-mandi dulu, nonton dulu, ketawa-tawa dulu, nggak mempersiapkan dulu. Kemungkinan besar ketika teman-teman langsung melakukan scripting, teman-teman akan ngerasa terobsesi, akan ngerasa nggak relax, akan ngerasa nggak nyaman, kayak ngerasa ada sesuatu yang dipaksakan. Biasanya yang terjadi sih kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman memaksakan diri untuk melakukan suatu teknik di keadaan mental di mana teman-teman ini lagi belum siap, lagi nggak relax. Jadi sebisa mungkin gunakan waktu yang teman-teman benar-benar bisa relax. Gunakan tempat yang teman-teman bisa nyaman. Jadi kita benar-benar fokus, benar-benar ngalir ketika menuliskan skrip tersebut. Kalau teman-teman suka, teman-teman boleh juga sambil pasang musik favorit di background teman-teman supaya lebih ngalir ketika scripting. Pokoknya ciptakan keadaan di mana teman-teman bisa fokus, bisa masuk ke dalam skrip tersebut. Maksudnya masuk ke dalam skrip itu seperti apa? Maksudnya adalah teman-teman bisa merasakan nyata, teman-teman bisa merasakan keberhasilan, teman-teman bisa merasakan kebahagiaan, teman-teman bisa merasakan kenyamanannya ketika teman-teman sudah mendapatkan apa yang teman-teman mau manifestasikan pada saat ini ketika menuliskan skrip tersebut. Dan satu lagi persiapan yang nggak kalah pentingnya adalah materi scriptingnya itu sendiri. Merancang terlebih dahulu apa sih yang mau kita script down. Caranya adalah kita menuju ke akhir. Go to the end, live in the end. Jadi rencanakan terlebih dahulu cerita seperti apa sih yang mau kita lihat di dalam hidup kita. Kurang lebih scripting tuh kayak gitu. Jadi kita lihat ujungnya, akhirnya tuh kayak gimana.
keadaan di sekeliling kita kayak gimana, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dengan siapa kita berinteraksi, ada siapa saja di sekeliling kita, itu semua yang kita scriptingkan. Jadi kita go to the end ketika kita melakukan scripting. Ini tuh ibaratnya sama aja kayak kita nulis film, tapi karakter utamanya adalah kita, dan kita udah tahu adegan akhirnya itu seperti apa. Itu yang kita tulis di dalam scripting, maupun essentially menggunakan teknik manifestasi apapun. Kita tahu ujungnya kita mau seperti apa, dan kita hidup dari keadaan akhir tersebut. Dan sama seperti teknik lainnya, gunakan imajinasi kita sedetail mungkin, gunakan imajinasi kita seaktif mungkin. Menurut saya, berani untuk berimajinasi merupakan salah satu syarat untuk bisa memanfaatkan Law of Attraction dengan maksimal. Kalau kita berimajinasi aja nggak berani, gimana kita bisa melihat realitas lain yang ingin kita lihat dalam hidup kita? Tanyakan itu pada diri sendiri. Nah, sekarang masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah tahap penulisan. Nah, kalau udah dapet semua logistiknya, punya buku, punya alat tulis, tempatnya udah oke, waktunya udah oke, tahu apa yang mau diskriptingkan, yang kedua adalah, ya ayo, kita tulis skripnya. Kalau kita melakukan persiapan scripting dengan baik, kemungkinan besar ketika kita melakukan proses penulisan skrip tersebut, apa yang mau kita manifestasikan di dalam hidup kita akan merasakan sangat lancar, kita akan merasakan sangat mengalir, kita benar-benar bisa in the flow, kita benar-benar bisa in the zone, kita benar-benar terbawa di dalam apa yang kita skrip tersebut, apa yang kita tuliskan tersebut. Kita benar-benar bisa merasakan bahagianya, puasnya, nikmatnya, bersyukurnya, dan segala good feelings yang mendasari skrip kita tersebut. Itu merupakan pengalaman yang menurut saya seru banget, menyenangkan banget. And manifesting should be a fun process. Ini yang harus diterapkan. Bukan sesuatu yang membuat kita menjadi terobsesi. Bukan sesuatu yang membuat kita menjadi desperate terhadap apa yang menjadi keinginan kita. Manifesting process should empower you. Kira-kira seperti itu ya, prinsip melakukannya. Jadi teman-teman bisa refleksi juga ya, kenapa saya bilang tahap persiapan itu penting juga ketika kita melakukan scripting. Karena bayangin deh kalau teman-teman ngelakuin scripting dalam keadaan yang nggak kondusif, dalam keadaan yang nggak mendukung teman-teman untuk scripting dengan baik, ya fokusnya bakal melebar kemana-mana. Kita nggak bisa in the flow, kita nggak bisa masuk ke dalam apa yang mau kita script down tersebut. Nah, sekarang masuk ke tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga, yaitu tahap pengulangan. Pengulangan dalam melakukan proses scripting ini bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa diulang dengan cara ditulis ulang atau diulang dengan cara dibaca ulang. Apapun yang teman-teman pilih, mau ditulis ulang ataupun dibaca ulang, seperti teknik-teknik lainnya, tujuan kita melakukan scripting adalah supaya kita bisa merasakan pada saat ini, at the present moment, bahwa apapun itu yang menjadi goal kita, yang menjadi tujuan kita, yang menjadi keinginan kita, merupakan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, atau sesuatu yang sangat mungkin terjadi dalam hidup kita. Sehingga pada saat ini kita bisa selaras secara energi terlebih dahulu dengan apa yang mau kita manifestasikan tersebut. Karena yang terpenting dari cara pengulangannya adalah bagaimana keadaan internal kita, bagaimana keadaan internal di dalam diri kita terhadap goal atau keinginan atau cita-cita yang mau kita manifestasikan tersebut. Jadi bukan karena tekniknya, tapi bagaimana teknik tersebut membawa kita untuk bisa selaras di level energi dengan apa yang mau kita manifestasikan tersebut. Karena itu jangan cuma melakukan pengulangan for the sake of melakukan pengulangan. Bukan karena itu ya, tapi pengulangan tersebut dilakukan memang dengan penuh intention, dengan penuh niat untuk menstabilkan keadaan di dalam inner reality kita. Supaya selaras secara energi dengan apa yang mau kita manifestasikan. Saya juga masih punya banyak video lain tentang scripting maupun teknik manifestasi lainnya. Teman-teman bisa lihat di kanan kiri teman-teman. I wish you all joyful day and life. See you again in the next video. Bye!